Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Zakia Naura Arfa dengan NIM 2111001026 dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Erni Rahmawati dengan NIM 21100114. Kami di sini akan mempresentasikan tentang interaksi antara mikrobiota usus dan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, pendahuluan. Sistem gastrointestinal manusia adalah rumah dari sebagian besar mikroba seperti mikrobiota usus. Usus manusia memiliki sekitar 100 triliun sel-sel mikrobiota yang terdiri dari 1.000 spesies yang berbeda. Mikrobiota merupakan suatu kumpulan yang kompleks dari bakteri, archaea, virus, dan jamur yang ada pada tubuh kita. Mikrobiota pada manusia memiliki peran pada imunitas, nutrisi, dan perkembangan manusia. Jumlah mikrobiota pada tiap manusia memiliki jumlah yang berbeda. Salah satu penyebabnya adalah dari efek diet, gaya hidup, dan dari sumber bakteri di masa kecil. Mikrobiota memiliki peran untuk mengatur proses biologis dan fisiologis tubuh. Selain itu, gangguan pada mikrobiota dapat meningkatkan risiko infeksi. Dalam saluran gastrointestinal juga ditemukan sejumlah mikroorganisme dalam keadaan eubiosis yang mampu menjalankan berbagai fungsi menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yang kedua adalah kajian teori. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah susunan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan yang telah kita makan. Makanan tersebut akan diubah dari potongan besar menjadi potongan kecil dan halus dengan menggunakan cara mekanik dan kimiawi. Proses mekanik yaitu dibantu dengan alat pencernaan, sedangkan proses kimiawi dibantu dengan enzim pencernaan. Yang kedua, pengertian mikrobiota. Mikrobiota merupakan kelompok mikroba yang hidup dalam tubuh manusia yang terdiri dari bakteri, archaea, virus, dan jamur. Setiap perubahan makanan diikuti dengan perubahan mikrobiota, pencernaan, dan peningkatan ekskresi gen. Mikrobiota manusia dan lingkungan menjadi amat dinamis. Yang ketiga adalah sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh digunakan untuk menjaga dan perlindungan tubuh dari bahaya yang dapat disebabkan oleh berbagai keadaan yang ada di sekitar lingkungan hidupnya. Contoh fungsi kekebalan tubuh adalah menjaga tubuh dari virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan menghancurkan mikroorganisme asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah penghalang usus. Penghalang kekebalan usus dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama menghadap ke lumen usus. Lapisan kedua yaitu tunggal dari sel epitel usus yang berhubungan dengan lamina propria di permujaan basoteral dengan lapisan mukosa pada permukaan apikal. Dan lapisan ketiga dibentuk oleh lamina propria dan mesenterium. Selanjutnya adalah hasil. Dalam penelitian ini, para ahli menggunakan tikus sebagai media penelitiannya. Tikus tersebut disekresi generasi selnya dari tikus yang bebas bakteri dengan tikus yang terinfeksi bakteri usus buntu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sel-sel sekresi terlibat dalam pemeliharaan homeostatis mikroba dalam usus besar dan berkontribusi untuk membentuk koloni mikroba normal. Penelitian ini mengemukakan bahwa tikus yang bebas bakteri memiliki penurunan yang signifikan pada konsentrasi 3 jenis yang paling melimpah dari asam lemak dan rantai pendek. Tikus yang bebas bakteri diberikan obat dengan SCFA selama 3 minggu. Hasilnya, tikus tersebut mengalami peningkatan frekuensi dan jumlah sel trek-kolon. Jadi, SCFA berperan penting dalam mempertahankan homeostatis melalui sel-sel trek. Selanjutnya, pembahasan akan dibacakan oleh teman saya.
Pembahasan. Proses pencernaan pada manusia, makanan yang telah masuk ke dalam mulut akan dicerna dengan alat cerna pada tubuh kita. Alat cerna yang dimaksud adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus kecil. Makanan yang awalnya berbentuk besar akan diubah menjadi kecil-kecil dan halus atau bisa dikatakan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Hasil dari proses pencernaan tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisanya akan dibuang melalui proses yang dinamakan ekskresi. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu proses mekanis yang dilakukan oleh gigi dan lambung. Dan yang kedua adalah proses kimiawi yang dibantu dengan enzim pencernaan pada organ pencernaan kita. Peran mikrobiota. Peran mikrobiota adalah membantu mencerna makanan, mengatur sistem imun, dan perlindungan terhadap bakteri patogen. Mikrobiota terdapat di kulit, sistem gastrointestinal, saluran nafas, dan saluran urogenital. Mikrobiota juga mensistensi vitamin seperti biotin dan folat dan membantu penyerapan unsur makanan seperti magnesium, kalsium, zat besi. Disfungsi mikrobiota dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit autoimun seperti diabetes, distrofi otor, multiple sklerosis, dan fibromialgia. Akibat perubahan tersebut, abnormalitas sistem imun sehingga akan menyerang zat dan jaringan yang pada keadaan normal terdapat di dalam tubuh. Interaksi dan simbiosis antara mikrobiota dan sistem imun usus. Interaksi ini dimulai dengan bakteri komensal yang memperkenalkan lingkungan antiinflamasi. Mediator imunologi mendorong perkembangan makrofag tolergenik dan disitolergenik. Imunoglobulin ini dapat menahan pengikatan pada bakteri komensal yang ada pada epitel inang dan dengan ini terlibat dalam pembentukan usus mikrobiota. Keberadaan patogen bisa mengganggu lingkungan antiinflamasi. Ketika patogen enterik mengatasi bakteri komensal, ketidakseimbangan antara komensal dan bakteri patogen akan menimbulkan pembebasan yang signifikan dari MAM-PS. Sel prainflamasi jika diaktifkan akan bekerja baik dalam simbiosis dan disbiosis. Sel proinflamasi dikontrol dengan mekanisme untuk melindungi barier apitel dalam simbiosis. Bukti-bukti mikrobiota usus dan sistem kekebalan. Beberapa penelitian lain mencoba mengidentifikasi metabolit yang berasal dari mikrobiota bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan homeostasis, perubahan fungsi penghalang gastrointestinal disebabkan oleh perubahan diet. Juga bisa mengembangkan endoksemia. Selama disbiosis, usus mikrobiota dapat menghasilkan tingkat tinggi endotoksin. Bagian inflamasi ini berkontribusi pada perkembangan banyak penyakit manusia, termasuk obesitas, diabetes, tipe 2 hati, dan penyakit inflamasi usus. Kesimpulan.
Kesimpulan dari makalah ini adalah interaksi dari mikrobiota usus dengan sistem kekebalan tubuh dimulai dari bakteri yang memperkenalkan lingkungan antiinflamasi dalam kasus simbiosis. Sel-sel proinflamasi yang dikontrol dengan mekanisme pengaturan untuk membantu melindungi barier epitel. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.